Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya dengan saya Natasha Esnani Raharko, ini 190512 04040 dari kelas TIA 2019. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pengertian protokol. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Sejak tahun 1970, berbagai jenis protokol bermunculan sehingga menimbulkan masalah, yaitu adanya ketidakcocokan dari jenis protokol buatan pabrik tertentu dengan jenis lainnya sehingga tidak dapat saling berkomunikasi. Kemudian International Standard Organization atau ISO membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection atau OSI. Namun, karena model OSI adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori secara bekerja sebuah protokol, TCP/IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang. Model OSI. Model OSI merupakan standar model referensi yang berisi cara kerja protokol. Model ini terdiri dari 7 layer dengan fungsinya yang berbeda-beda. Model ini hanya digunakan sebagai referensi dan tidak digunakan dalam kehidupan nyata. Physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hook, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Network layer. Network layer akan membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data ataupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internetworking dengan menggunakan router dan switch layer 3. Transport layer. Layer ini akan melakukan pemecahan data ke dalam paket-paket data, serta memberikan nomor urut sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada tujuan. Selain itu, pada layer ini akan ditentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisi data. Session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data akan dienkripsi atau dideskripsi. Application layer merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan, melakukan pengaturan bagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan, untuk kemudian memberikan pesan ketika terjadi kesalahan. Proses pengiriman dengan model OSI. Saat melakukan pengiriman data, data tersebut harus melewati 7 layer OSI yang pada tiap layernya akan dibungkus oleh protokol. Proses ini disebut encapsulation. Pada application layer, informasi yang diinputkan oleh user dikonversi menjadi data yang akan ditransmisikan melalui jaringan. Kemudian pada presentation layer, data tersebut diformat menjadi bentuk yang umum agar bisa diproses oleh komputer tujuan. Lalu pada session layer, dilakukan penandakan masing-masing proses transfer agar tidak membingungkan satu sama lain. Setelah diformat dan dikelompokkan, transport layer akan memecah data tersebut menjadi segmen. Tiap segmen tersebut nantinya akan diberi semacam nomor urut sehingga nanti dapat disusun kembali dengan mudah. Tiap-tiap segmen yang dibentuk pada transport layer tadi diubah lagi menjadi paket pada network layer. Paket ini berisikan segmen serta alamat penerima dan pengirim. Setelah paket jadi, kemudian paket diubah lagi menjadi frame yang berisikan paket dan alamat fisik atau MAC address pengirim dan penerima pada data link layer. Agar bisa terkirim melalui media seperti kabel ataupun sinyal wireless, frame diubah lagi menjadi bit. Bit dikirim melalui media fisik berupa kode atau sinyal elektrik. Proses kirim dan terima bit biasanya terjadi pada NIC dari perangkat komputer dan perangkat jaringan. Proses penerimaan dengan model OSI. Setelah data sampai pada komputer tujuan,
Data tersebut harus melewati 7 layer OSI dimulai dari physical layer hingga application layer kembali agar dapat dilihat oleh user. Proses ini disebut decapsulation. Melalui NIC, komputer penerima menerima sebuah data dalam bentuk bit. Kemudian, data dalam bentuk bit tersebut diubah menjadi frame. Frame tersebut dicek apakah alamat fisik atau MAC address tujuan dalam frame tersebut sudah sesuai. Jika alamat sudah sesuai, maka bagian-bagian yang berhubungan dengan network layer dilepaskan, sehingga hanya menyisakan segmen atau yang terkait dengan transport layer saja. Setelah itu, segmen diproses sesuai dengan protokol yang dipakai pada transport layer. Segmen tersebut disatukan kembali sesuai dengan urutannya sehingga menjadi sebuah data yang utuh. Session layer kemudian bertugas mengatur sesi selama proses transfer terjadi sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahan. Pada presentation layer, dilakukan pemformatan dengan tujuan agar application layer dari komputer penerima dapat memahami isi dari data tersebut. Application layer lalu menyediakan data tersebut kepada aplikasi yang pas dan tepat untuk memproses data tersebut agar bisa sampai atau diterima oleh pengguna atau user. Model TCP/IP terdiri dari Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Setelah diperbarui, model ini terdiri dari 5 layer, yaitu Application Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer. Model TCP/IP dikata lebih sederhana daripada model OSI, baik dalam segi layer hingga segi pengiriman meskipun konsepnya tidak beda jauh. TCP versus UDP. Pada transport layer, sebelum mengirimkan data, ditentukan protokol mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pilihan protokol tersebut ada dua, TCP dan UDP. Kedua protokol tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga hanya dapat digunakan pada saat tertentu. TCP versus UDP, karakteristik operasional. TCP berorientasi pada sambungan. Sebelum data dikirim oleh TCP, akan dilakukan sesi koneksi. Apabila sambungan tidak lancar, TCP tidak dapat diandalkan untuk melakukan pengiriman pesan sesuai kebutuhan. UDP, berkebalikan dengan TCP, UDP tidak melakukan sesi koneksi, sehingga pesan-pesan yang dikirimnya hanya dikirim begitu saja tanpa perlu mempertimbangkan konektivitas antar komputer. TCP versus UDP, sistem transfer data. TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misal terdapat data A hingga Z. Maka, TCP akan mengirim data tersebut mulai dari A hingga Z, sehingga pengguna tidak perlu kesusahan mengelola data. UDP mengirim data secara acak, sehingga file yang dikirim secara bersamaan tidak dapat diprediksi mana yang terkirim pertama kali. TCP versus UDP, kecepatan dan keandalan. TCP memiliki sistem unik yang memungkinkan pesan sampai secara utuh meskipun di tengah-tengah hubungan server terputus. TCP akan segera meminta bagian data yang terputus sehingga data tersambung dan menjadi single data yang valid. Apabila TCP lebih banyak diandalkan, kecepatan pengiriman data TCP lebih lambat daripada UDP. Sayangnya, UDP tidak sama TCP. Data yang dikirimkan dengan UDP berkemungkinan banyak yang korup dan tidak dapat dibuka. TCP versus UDP, port. Saat menggunakan TCP, para pengguna akan menerima port dengan 16 bit dan semuanya adalah bilangan bulat. Masing-masing port memiliki angka yang berbeda dan unik. Berbeda dengan TCP, port yang digunakan pada UDP diklasifikasikan pada 3 jenis. Pengguna bisa memilih untuk menggunakan port tipe apa. TCP versus UDP operasional. Dari segi kemudahan user, pada dasarnya TCP jauh lebih mudah untuk dioperasikan. TCP memiliki karakter unik yang mampu menyesuaikan kebutuhan pengguna saat berencana mengirimkan data. Berbanding terbalik dengan TCP, UDP justru memberikan pekerjaan baru bagi penggunanya. Karena ketika data yang ditransfer tidak terkirim semuanya, pengguna harus mencari sendiri di mana kesalahannya. Port number. Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat dikenali dengan angka 16 bit yang disebut dengan port number dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transport apa yang digunakan, port TCP atau port UDP. Karena memiliki angka 16 bit, maka total maksimum jumlah port untuk setiap protokol transport yang digunakan adalah 65.536 buah. Well-known port. Berdasarkan penomorannya, nomor port dibagi menjadi 3, well-known port, registered port, dan dynamically registered port. Well-known port dimulai dari nomor 0 hingga 1023 dan selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama. Port ini ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA
Namun beberapa di antara masih belum ditetapkan dan akan digunakan oleh layanan yang bakal ada di masa depan. Registered port. Port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA, tetapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Range dari registered port berkisar dari 1024 hingga 49.151 dan beberapa port diantaranya adalah dynamically registered port. Dynamically registered port merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Port ini berkisar dari 1024 hingga 65.536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.